Kamu mungkin udah pernah denger ya, kalau salah satu vitamin yang punya peranan penting bagi tubuh adalah vitamin D, yang salah satu jenis aktifnya adalah vitamin D3. Meski begitu, ternyata nggak sedikit juga nih orang-orang yang masih belum mencukupi kebutuhan vitamin D3 hariannya, sehingga bisa mengalami yang namanya defisiensi vitamin D. Akibatnya risiko tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan, mulai dari yang ringan hingga yang berat juga jadi meningkat. Nah, buat kamu-kamu yang penasaran tentang apa sih vitamin D3 itu, terus apa ya yang dimaksud dengan defisiensi vitamin D3, serta apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya, simak terus video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Sebelum saya jelasin apa itu defisiensi vitamin D3, saya mau kasih tahu dulu nih, apa sih vitamin D3 itu? Jadi, seperti yang udah sempat saya singgung di awal tadi, vitamin D merupakan senyawa yang penting bagi tubuh. Nggak cuma buat pertumbuhan tulang dan gigi, tapi vitamin yang satu ini juga diketahui berperan penting buat kekebalan tubuh. Sebenarnya vitamin D ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh dengan bantuan paparan sinar matahari. Tapi vitamin D juga bisa didapatkan dari makanan. Nah, kalau dari tumbuh-tumbuhan kayak sayur, buah, atau kacang-kacangan, vitamin D yang didapatkan umumnya itu berbentuk vitamin D2. Sementara vitamin D yang terkandung dari bahan makanan hewani kayak telur, daging, ikan, keju, bahkan yang dibuat oleh tubuh manusia sendiri dengan bantuan paparan sinar matahari tadi, itu adalah bentuknya vitamin D3. Jadi sampai sini kira-kira udah makin jelas dong ya apa itu vitamin D3. Nah, yang disebut dengan defisiensi vitamin D3 atau bahasa yang lebih awamnya adalah kekurangan vitamin D3, artinya ya tubuh nggak mendapatkan asupan vitamin D3 secara cukup. Dan sayangnya hal ini merupakan kondisi yang bisa dialami oleh orang-orang mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, dan seringkali nggak disadari. Penyebab pastinya sih masih terus diteliti, tapi kekurangan vitamin D3 diketahui kerap terjadi beriringan dengan kurangnya asupan vitamin D dalam menu makanan sehari-hari dan juga kurangnya paparan sinar matahari. Misalnya nih, karena terlalu sering berkegiatan di dalam ruangan aja. Selain itu, sebagai informasi tambahan, kekurangan vitamin D termasuk vitamin D3 secara statistik itu lebih sering ditemui pada orang-orang yang menderita gangguan atau penyakit yang bisa menghambat penyerapan vitamin D di saluran cerna, kayak penyakit radang usus, malabsorpsi, terus menderita alergi susu atau intoleransi laktosa, memiliki warna kulit yang lebih gelap, berusia lanjut, berat badan berlebih, serta riwayat mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang. Waduh, terus akibatnya apa dong dok kalau kita sampai kekurangan vitamin D3? Sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu nih, kalau kamu mau berkonsultasi sama dokter secara langsung soal kebutuhan asupan nutrisi atau tentang masalah kesehatan lainnya, kamu juga bisa loh menggunakan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, balik lagi ke pembahasan. Jadi vitamin D3 ini kan peran utamanya adalah untuk membantu menjaga kesehatan tulang. Nah, salah satunya dengan mendukung penyerapan kalsium. Tapi kalau vitamin D3-nya kurang, maka kalsium dalam tubuh juga bisa ikut berkurang. Akhirnya tulang jadi mudah kena gangguan. Misalnya jadi rapuh dan mudah keropos, akhirnya osteoporosis. Atau tulangnya jadi bengkok, pada anak ini disebut rakitis dan pada orang dewasa dikenal dengan osteomalacia. Terus kayak tadi saya bilang kan, vitamin D3 nih juga punya peranan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Caranya adalah dengan menunjang kerja sel darah putih. Jadi, kalau vitamin D3-nya sampai kurang, kamu jadi berisiko lebih rentan terkena penyakit infeksi, kayak ISPA, flu, dan nggak menutup kemungkinan COVID-19. Kekurangan vitamin D3 yang dibiarkan berlarut-larut juga diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko dari kondisi-kondisi lain yang lebih serius, kayak diabetes, hingga penyakit jantung, dan juga kanker. So, jangan sampai ya, kamu mengalami yang namanya defisiensi vitamin D3. Kalaupun sampai mengalami, sebaiknya langsung segera ditangani. Tapi yang jadi pertanyaan nih, tahu dari mana ya kita itu kekurangan vitamin D3 atau enggak? Kalau cuma ngelihat dari gejala fisiknya aja sih, sebenarnya gejala defisiensi vitamin D3 tuh sering banget nggak disadari oleh penderitanya. Soalnya kan bisa dibilang nggak ada gejala khusus. Palingan gejalanya tuh ya jadi lebih mudah lelah dan lesu. Terus ada juga nyeri tulang dan nyeri otot, sama lemah dan kram otot.
Bisa juga jadi lebih sering moody sih, atau mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Tapi kalau kayak gini kan biasanya cuma dianggap, kecapean aja kali. Dan jadinya ya bisa banget disalahartikan sebagai kondisi-kondisi lain kan. Makanya buat memastikan gejala tersebut disebabkan oleh defisiensi vitamin D3 atau bukan, diperlukan pemeriksaan lab. Jadi kalau kamu ngalamin gejala-gejala tadi nih, terus kayaknya udah nyobain berbagai cara kok, nggak membaik juga ya. Ada baiknya buat lebih waspada dan saya saranin untuk periksakan diri ke dokter. Nanti kalau memang diperlukan, dokter bisa tuh merekomendasiin pemeriksaan kadar vitamin D3 dalam darah melalui tes di laboratorium. Terus sekarang pertanyaan berikutnya nih, gimana dong caranya mencegah maupun mengatasi defisiensi vitamin D3 ini? Kuncinya ya harus dicukupi dulu kebutuhan vitamin D3 hariannya. Berapa tuh takaran hariannya? Ya beda-beda, tergantung usianya. Pada bayi, asupan vitamin D yang perlu dipenuhi setiap harinya adalah sekitar 400 international unit. Sedangkan kebutuhan vitamin D pada anak-anak usia 1 hingga 18 tahun dan orang dewasa usia 19 hingga 64 tahun adalah sekitar 600 international unit per harinya. Sementara lansia usia 65 tahun ke atas sekitar 800 international unit per hari. Sebenarnya buat memenuhinya itu nggak susah kok, yang penting kamu membiasakannya. Nah, caranya bisa dimulai dengan membiasakan diri untuk berjemur di bawah sinar matahari. Nggak perlu lama-lama biar nggak kena paparan sinar UV berlebih juga ya. Sekitar 10-15 menit aja di pagi atau sore hari itu udah cukup lah. Selain itu, kamu juga bisa tambah nih asupan vitamin D3 dari bahan makanan hewani. Contohnya ikan laut kayak salmon, tuna, tongkol, dan sarden. Terus bisa juga konsumsi minyak ikan, telur, susu kedelai, sama susu sapi dan olahannya kayak keju dan juga yogurt. Terus kalau misalnya perlu dan mau yang lebih praktis, terus juga terukur takarannya, terlebih buat yang memang sudah mengalami defisiensi vitamin D3, kamu juga bisa nih mengonsumsi suplemen vitamin D3 secara rutin. Suplemen vitamin D3 ada banyak kok dijual di pasaran dengan dosis 1000 international unit yang cukup banget nih buat memenuhi kebutuhan vitamin D3 harian kamu. Terus mungkin ada Bumil dan Busu yang lagi nonton nih. Nah, kalau butuh vitamin D3, pastikan vitamin D3-nya tuh aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui ya. Lebih baik lagi kalau vitamin D3 1000 international unitnya juga gluten free alias bebas gluten, supaya lebih aman buat kamu-kamu yang intoleransi gluten. Oke? Nah, yang terakhir nih, buat kamu-kamu yang mungkin masih suka enek atau susah buat menelan tablet, ayo banyak ya. Nah, vitamin dalam bentuk tablet kunyah mungkin bisa jadi pilihan nih. Kan ada tuh yang rasanya enak, misalnya rasa vanila. Jadi, meski sebenarnya minum vitamin, tapi rasanya masih bisa dinikmati. Vitamin D3 yang kayak tadi saya sebutkan bisa dengan mudah kamu dapatkan di apotek, toko swalayan, maupun di toko online langganan. Tapi supaya lebih aman, coba konsultasikan juga pilihan vitamin tersebut ke dokter yang biasa menangani kamu ya. Alright, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk yang sudah menyaksikan. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.